Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Mangun Sarkoro terhenyak dari tidurnya. Tubuh tuanya nampak terguncang-guncang, berusaha untuk mengatur nafas yang tidak teratur, tersengal-sengal. Masih mengatur nafas, dia duduk di balai-balai bambu. Mimpi buruk. Aku mimpi buruk. Setelah sekian lama bayangan itu tidak pernah muncul, mengapa tiba-tiba muncul lagi? Pandangan matanya menyapu keluar pondok. Di luar hari telah berganti dengan malam. Suasana sunyi mencekam di lereng Pegunungan Seribu. Diraihnya pipa tembakau yang tergeletak di atas meja. Menggunakan korek, dinyalakannya pipa itu. Mangun Sarkoro menghisap dalam-dalam pipa rokok tembakaunya. Dosaku telah terlalu banyak dan besar. Perempuan-perempuan itu telah banyak yang jadi korban. Jadi tumbal penghuni Bukit Jati Padas. Hingga akhirnya aku bertemu dengan Nawang. Perempuan asal tanah Pasundan itu berbeda dari perempuan lain. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku tidak ingin mengorbankan dia. Tetapi pada akhirnya dia juga menjadi korban. Meskipun begitu, buah cintaku dengannya masih bisa terselamatkan. Batin Mangun Sarkoro berkecamuk hebat. Seperti buku lama, tiba-tiba lembar per lembar terbuka dengan semua tulisan yang tertera di dalamnya. Saat itulah terdengar suara sesuatu berdesing, berputar-putar di atas atap. Bau kemenyan seketika semerbak, mengganggu indera penciuman. Aku mencium bau seperti kemenyan terbakar, bisik Mangun Sarkoro dalam hati. Tiba-tiba suara mendesing itu terdengar tambah nyaring. Lalu sebuah benda menerobos atap pondok yang terbuat dari belara. Benda ini langsung melesat ke arah kepala Mangun Sarkoro yang masih berdiri. Melihat bahaya besar mengancam nyawanya, Mangun Sarkoro menggeser badannya ke samping dengan cepat. Pipa rokok yang terselip di bibirnya terlepas jatuh. Bara api tembakau bercerai-berai di lantai pondok. Lalu, tangan kanannya dihantamkan ke atas benda yang menukik melesat dari atas atap. Benda yang tadi melesat terpental ke samping dan jatuh. Tergeletak di atas meja, meskipun sanggup dibuat mental, tapi ternyata benda itu tidak patah atau hancur. Mangun Sarkoro memandang membelalak pada benda di atas meja itu. Benda ini adalah sebuah pisau. Badan dan matanya berbentuk daun sirih. Kelihatannya terbuat dari tembaga merah yang seluruh badannya penuh ukiran tulisan-tulisan aneh. Pada gagangnya yang juga terbuat dari tembaga terikat sehelai kain putih. Di dalam kain putih ini terdapat beberapa keping kemenyan. Mangun Sarkoro meraih pisau aneh itu dari atas meja. Kedua matanya terpejam. Pisau aneh yang dipegangnya di tangan kanan diangkat ke depan mulutnya. Lalu Mangun Sarkoro meniup 3 tali. Mangun Sarkoro mengangkat pisau aneh tinggi-tinggi di atas kepalanya. Lalu terdengar dia membentak. Pergi, kembali ke asalmu. Minum darah asal leluhurmu. Habis membentak begitu, Mangun Sarkoro lemparkan pisau aneh ke udara. Senjata itu melesat dan lenyap di kegelapan malam. Mangun Sarkoro menghela nafas. Peluh bercucuran dari tubuhnya. Ternyata
Masih ada juga yang mengincar selembar nyawa tuaku ini. Tapi siapa? Kemudian Ki Dukun Dipo Wangso tersentak dari semedinya. Telinganya menangkap suara mendesing di kejauhan. Makin keras tanda tambah dekat. Sesaat dia mengenali suara desingan itu, pucatlah wajah sang dukun. Dia melompat sambil berseru keras. Pergi, pergi. Bukan di sini sasaranmu, bukan di sini asalmu, bukan di sini leluhurmu. Pergi. Suara berdesing semakin keras. Lalu terdengar suara jebolnya atap bangunan disusul melesatnya sebuah benda. Benda ini langsung mengarah Ki Dukun Dipo Wangso. Si orang tua menjerit keras untuk kedua kalinya. Pergi, teriaknya. Bukan di sini asalmu, bukan di sini. Bukan di sini sasaranmu. Bukan. Ki Dukun Dipo Wangso berusaha menghindar. Untung saja pisau daun sirih hanya menancap di pipi sebelah kiri Ki Dukun Dipo Wangso, sehingga nyawanya tidak minggat ke akhirat. Tubuhnya langsung roboh terjengkang. Kedua kakinya kelojotan beberapa kali. Pipinya terdapat luka besar yang menganga. Darah segar muncrat keluar dari luka itu. Ternyata cacat di pipi kiri itu berasal dari sini ya teman-teman. Sudah mulai paham sampai di sini teman-teman? Pelan-pelan aja ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Siang itu, cuaca tampak cerah. Angin berhembus sepoi-sepoi seperti belayan untuk segera memejamkan mata. Burung-burung berkicau di pucuk-pucuk pohon dan hutan yang ada di sekitar kaki pegunungan Seribu Wonosari, bagaikan nyanyian pengantar tidur lelap di siang hari. Sebuah pedati tampak bergerak perlahan, berjalan terseok-seok. Bunyi roda kayunya berkerontakan beradu dengan batuan padas dan kapur. Sesekali meliuk ke kanan dan ke kiri karena rodanya menghantam jalanan yang berlubang-lubang. Yang menjadi kusirnya seorang lelaki tua, berjanggut dan berambut kelabu, duduk tenang-tenang saja karena dia memang tidak terburu-buru. Di sampingnya duduk lelaki memakai kemeja hitam. Rambutnya yang hitam pendek disisir gerimis rapi. Duduk di bagian belakang pedati seorang perempuan berambut panjang tergerai. Di sampingnya seorang anak lelaki usia belasan tahun. Anak ini terlihat ceria. Sepanjang perjalanan dia selalu menyanyi kecil sambil menggoyang-goyangkan tangan kanannya yang memegang sebuah tangkai daun ubi kayu. Jadi jenengan ini Hartono, putra Ki Mangun Sarkoro? Iya mbah, saya dari desa Tawang di kaki gunung Merapi bersama anak istri untuk mengunjungi bapak saya itu. Sekalian pindah ke desa Sambirejo agar dekat dengan tempat kerja. Kebetulan kakak saya punya rumah kosong yang bisa ditinggali di Sambirejo. Oh ya mbah, mbah ini siapa ya? Kenal dengan bapak saya? Kenalkan, saya yang tua ini Kito. Orang-orang desa memanggil Mbah Kito. Kenal baik dengan bapak jenengan. Setiap minggu 2 kali saya ke pondok Ki Mangun untuk mengambil sayuran hasil kebun untuk dijual ke pasar. Oh, jadi sekarang bapak jadi petani? Setelah belok di sebuah tikungan, pedati itu berhenti di depan sebuah pondok kayu sederhana bertingkat. Di depan pondok itu menghampar kebun dengan beraneka macam tanaman. Rata-rata ditanami sayur-sayuran dan beberapa petak terhampar tanaman, jagung, dan ubi kayu. Di sekeliling pekarangan terdapat pagar dari bambu setinggi 1 meter. Seorang lelaki tua bertelanjang dada menghentikan pekerjaannya mencangkul petak ladang yang nampaknya akan ditanami dengan pokok batang tebu. Dia memandang ke arah pedati yang berhenti di depan pagar rumah. Pedati itu sangat dia kenal pemiliknya. Berlari-lari kecil Mangun Sarkoro menghampiri pedati itu.
Gito, bukankah ini belum jatahnya kau angkut sayuranku untuk dijual ke pasar? Kemudian seorang lelaki tua turun dari atas pedati. Niatku kesini hanya untuk mengantar tamu-tamu ini, Mangun. Kebetulan tadi ketemu di ujung jalan. Ternyata mereka tamu-tamumu, kata seorang kusir pedati tersebut. Kemudian seorang lelaki muda turun dari pedati membawa 2 tas besar. Tidak lama, seorang wanita turun dibantu oleh lelaki itu. Disusul seorang anak lelaki turun. Mangun Sarkoro berkernyit keningnya, berusaha mengenali ketiga orang yang baru turun dari pedati itu. Hartono kemudian menghambur dan memeluk bapaknya itu. Mangun Sarkoro terkejut. Penuh tanda tanya disambut pelukan lelaki muda yang baru datang tadi. Bapak, ini Hartono. Sejak umur 10 tahun kita tidak pernah bertemu lagi. Mangun Sarkoro berkaca-kaca matanya. Sekarang tahulah beliau siapa yang sedang memeluknya itu. Anaknya yang bernama Hartono. Kamu sudah besar, Har. Mangun Sarkoro tidak mampu menyembunyikan keharuan. Bulir air mata menetes dari mata tuanya itu. Bapak dan anak ini berpelukan melepaskan kerinduan. Setelah beberapa saat diselimuti keharuan, Hartono melepaskan pelukannya. Bapak, kenalkan ini istri saya. Namanya Marni. Ayo Marni, mendekat ke sini. Marni berjalan ke arah Mangun Sarkoro, berjabat tangan, kemudian mencium punggung tangan lelaki tua itu. Mangun Sarkoro tersenyum, kemudian menepuk pelan pundak Marni. Cantik menantuku ini. Kau sedang mengandung, Duk? Mangun Sarkoro memandang perut Marni yang tampak membuncit. Marni mengangguk. Anak kedua, Pak. Hartono menyahut pertanyaan bapaknya itu. Itu siapa, Har? Cucuku. Ayo Sasongko, sini, jangan malu-malu. Kenalan dulu sama Eyang. Marni memanggil anak lelakinya yang sedari tadi hanya berdiri di dekat gerobak pedati. Anak kecil yang bernama Sasongko itu dengan malu-malu mendekati Mangun Sarkoro, mengulurkan tangan, kemudian mencium punggung tangan kakeknya itu. Kamu sudah besar, Le. Ganteng ya. Siapa namamu? Mangun Sarkoro berlutut dan mengusap pipi cucunya itu. Sasongko, Eyang. Sasongko menjawab dengan malu-malu. Berapa umurmu? 12 tahun, Eyang. Sasongko masih menjawab dengan malu-malu. Sekolah yang pintar, biar jadi orang besar, jadi orang mapan. Lalu Mangun Sarkoro memeluk tubuh anak kecil itu, dibelai rambut ikal Sasongko. Keharuan, kebahagiaan bercampur menjadi satu di depan pondok itu. Bagito yang sedari tadi melihat kejadian itu diam-diam hatinya tergetar juga. Kemudian dia mendehem. Mangun, aku pamit diri dulu. Sapiku ini belum makan rumput segar sedari pagi. Besok habis subuh aku kesini lagi mengambil sayuran yang akan dijual ke pasar. Mangun Sarkoro berdiri, lalu mengambil Bagito. Terima kasih telah mengantar anak mantu dan cucuku ya. Sudah, lupakan itu Mangun. Aku pamit dulu. Nah Hartono, saya pamit dulu. Terima kasih Bagito atas bantuannya. Hati-hati di jalan. Hartono menyahuti sembari siap-siap mengangkat tas besar yang tadi hanya diletakkan di atas tanah. Bagito mengangguk seraya melambaikan tangan, lalu naik di atas pedati. Disentakkan 2 tali kekang dengan perlahan. 2 ekor sapi yang sedari tadi diam tidak bergerak, sekarang mulai berjalan perlahan, meluncur lalu pedati itu hilang, tertutup rapat oleh pohon-pohon besar dan semak belukar. Hanya tinggal suara roda kayunya yang sayup-sayup masih terdengar, makin pelan. Kemudian sama sekali tidak terdengar lagi. Racun Wisa Ireng. Gunung Merapi berdiri kokoh menjulang seperti akan mencakar langit. Malam bertambah gelap dan dinginnya udara pegunungan semakin mencucuk. Di langit sebelah tenggara tampak kilat menyambar
beberapa kali, seakan mencoba menerangi jagat raya yang telah menghitam tertelan malam. Sesosok tubuh berjalan terbungkuk-bungkuk dalam kegelapan. Pakaian berwarna hitam yang melekat di tubuhnya seakan menyatu dengan pekat malam. Kilat yang berkelap sesekali menerangi wajahnya. Wajah lelaki tua dengan bekas luka yang sangat besar dan tak sedap untuk dipandang. Di sebelah kiri pipinya, luka itu masih nampak baru dengan darah menghitam yang sudah mulai mengering. Gerakan kedua kakinya enteng dan hampir tidak terdengar. Namun, binatang-binatang melata yang bertelinga tajam dan ada di sekitar situ masih dapat mendengar gerakan langkah kaki orang ini, lalu cepat-cepat melarikan diri menjauh. Di samping serumpun pohon bambu orang ini hentikan langkahnya. Telinganya dipasang tajam-tajam. Kedua matanya memandang tajam ke muka. Di depannya dalam kegelapan dia melihat sebuah rumah joglo dengan pekarangan yang lumayan luas. Sejenak, orang ini melihat keadaan di sekitar rumah itu. Tatkala tidak ada orang yang masih berkeliaran, orang ini segera berlari ke samping rumah joglo itu. Langkah kakinya berhenti tepat di depan sebuah akar pohon yang sangat besar. Lama orang ini menatap pohon besar yang tegak menyeramkan sejarak 3 langkah dari tempatnya berdiri. Matanya memandang ke arah batang pohon yang besarnya lebih dari 3 pelukan tangan manusia itu. Lalu dia menyeringai dan berjongkok di bawah temaram kilat yang sesekali menerangi. Terlihat papan kayu yang di tengahnya ada semacam handle pintu tertanam di tanah yang sebagian tertutup oleh tumbuhan merambat. Lelaki misterius ini kemudian memutar handle yang terpasang di papan. Pintu rahasia itu terbuka. Tampaklah lubang menganga yang berundak-undakan menuju ke bawah tanah. Lelaki dengan bekas luka di pipi kiri ini kemudian menuruni undak-undakan ke bawah ruangan yang temaram, pengap dan dingin. Tembok menghitam tampak basah, lembab dan berlumut. Sampai di ujung undak-undakan terdapat ruangan berukuran luas sekitar 15 meter persegi dengan 2 buah obor yang menempel di pojok ruangan. Lelaki ini menghentikan langkah. Di atas lembaran-lembaran permadani lusuh, tampak duduk sesosok perempuan gemuk sedang bersila. Badannya yang gemuk terbungkus baju menyerupai mantel hitam. Bau dupa yang dibakar memenuhi ruangan pengap itu. Denayu Prapti, sudah semedimu, buka matamu. Lelaki itu berbicara setengah berbisik tepat di samping perempuan gemuk itu. Si gemuk membuka mata secara perlahan. Kidipo, bagaimana? Hartono dan keluarganya sudah pindah ke Wonosari demi rencanaku dapat berjalan. Lelaki itu yang ternyata Ki Dukun Dipo. Sekarang sudah menjadi urusanku juga. Kau lihat Den Ayu, lihat pipi kiriku ini, somplak, terkena santetku sendiri. Mangun Sarkoro telah memukul mental santet yang aku kirimkan tempo hari. Wajah Ki Dukun Dipo Wongso kelam membesi, matanya merah berkilat-kilat. Amarah dan dendam terpancar di sana. Prapti memandang ngeri ke arah pipi kiri dukun itu. Luka sangat besar dengan darah hitam yang sudah mulai mengering di sekitar luka itu. Cara terakhir untuk menaklukkan orang itu hanya satu. Dia boleh kebal bermacam senjata dan boleh sakti mandraguna. Tapi Ki Dukun Dipo menghentikan ucapannya. Tangannya merogoh sesuatu dari balik baju hitamnya. Kini di tangan kanannya ada bungkusan kain hitam sebesar ibu jari orang dewasa. Ujung dari bungkusan itu diikat dengan benang berwarna merah. Apa itu Ki Dipo? Dipo Wongso menyeringai. Ini racun Wisa Ireng. Berasal dari racun ular berbisa yang dulu pernah aku buru di sekitar Gunung Merapi. Gajah juga akan mati dalam hitungan jari jika meminum racun ini. Hanya saja kau bisa mencampur racun ini di makanan atau di minuman bapakmu itu, sementara tempat tinggalnya sangat jauh di Wonosari. Itu bukan soal yang sulit, Ki Dipo. Prapti tersenyum penuh arti, kemudian mengambil bungkusan kain hitam itu dari tangan Ki Dukun Dipo.
Serahkan soal ini kepadaku. Prapti mendesis layaknya ular betina. Perempuan gemuk ini berdiri tegak, bertolak pinggang, dan tersenyum lebar. Ki Dukun di Powongso mendekati perempuan gemuk itu. Temani aku malam ini dan ayo Prapti. Tatapan mata dukun itu menghujam tepat di mata Prapti. Dirasakannya ada getaran aneh di sana. Serta merta setelah mendengar ucapan dukun tadi, Prapti tiba-tiba tersenyum lebar. Dia menggerakkan bahunya. Pakaian sebentuk jubah hitam yang melekat di tubuhnya jatuh ke bawah. Kini, perempuan itu berdiri tanpa mengenakan sepotong pun kain pelindung. Di mata dukun di Powongso, tubuh yang gemuk buntak penuh lemak itu sinda tubuh bidadari. Dia menjerit keras lalu melompat merangkul leher Prapti. 2 tahun telah berlalu dengan cepat. Di suatu siang yang terik dengan langit biru membentang di angkasa, beberapa ekor burung terbang melintasi gugusan pegunungan Seribu, menukik cepat, kemudian hinggap di cabang pohon jati yang menjulang tinggi. Sebuah mobil sedan berwarna hitam berhenti tepat di depan pekarangan pondok. Pintu kanan terbuka. Keluarlah seorang lelaki berpostur tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, rambut hitam ikal, agak acak-acakan ditiup angin. Kacamata lebar menghiasi wajah yang kokoh. Celana hitam biru tua, kemeja krem lengan panjang digulung, 2 kancing sebelah atas sengaja dibuka. Setelah menutup pintu, buru-buru lelaki itu berjalan ke arah belakang mobil. Menggunakan kunci dibuka bagasi belakang. 2 bungkusan besar tersusun rapi di sana. Tanpa membuang waktu lagi, lelaki yang baru datang itu mengambil 2 bungkusan itu, lalu menaruhnya di tanah. Setelah menutup kembali bagasi, lelaki itu berjalan ke arah serambi pondok. Ada jalan kecil menuju ke pondok itu. Di kanan kiri jalan itu, terdapat berpetak-petak kebun sayur-sayuran dan beberapa pohon jagung dan ubi kayu yang baru keluar tunasnya. Di serambi pondok, seorang lelaki tua nampak duduk terkantuk-kantuk di atas balai-balai bambu. Cangkir tanah yang berada di atas meja telah habis isinya. Hanya menyisakan endapan kopi di dasar cangkir. Suara gending Jawa yang berasal dari radio 2 band yang ada di samping balai-balai bambu seperti nyanyian pengantar tidur mengalun perlahan. Assalamualaikum. Lelaki tua itu sedikit kaget. Kedua matanya yang tadi sempat tertutup terbuka lebar. Waalaikumsalam. Lelaki yang datang segera menjabat tangan kemudian mencium punggung tangan lelaki tua yang duduk di serambi pondok di atas balai-balai bambu. Apa kabar Bapak? Sudah lama saya tidak menjenguk Bapak. Jenengan siapa ya? Saya Tejo Pak. Tejo? Lelaki tua itu mengulang nama Tejo berulang kali. Keningnya yang telah keriput tampak mengernyit. Berpikir keras mengingat-ingat dan akhirnya, oh iya ya, jenengan suaminya Prapti ya, dari desa Tawang. Bapak lupa, maafkan Bapak. Maklum, pikun sudah tua bangka begini. Lelaki tua yang ternyata Mangun Sarkoro tertawa terkekeh-kekeh. Ayo duduk dulu Nak Tejo. Maaf di sini tidak ada apa-apa. Di desa terpencil begini, sebentar Bapak buatkan minuman dulu. Mangun Sarkoro buru-buru masuk ke dalam pondok tanpa mampu dicegah oleh Tejo. Tidak berapa lama kemudian, lelaki tua itu telah kembali ke serambi pondok. 2 cangkir kopi mengepulkan asap dan senampan pisang rebus yang telah dingin sisa makan tadi pagi. Aroma sedap kopi menghambur kemana-mana. Ayo Nak Tejo, diminum dulu. Ini ada pisang rebus hasil kebun sendiri, tapi tidak panas. Sisa sarapan tadi pagi. Terima kasih Bapak, malah jadi ribet begini. Tidak apa. Tejo dengan sedikit sungkan menyeruput kopi yang ada di dalam cangkirnya. Bagaimana kabar Prapti di desa Tawang? Kabar Prapti baik Bapak. Anak-anak juga sudah besar-besar, sudah akan masuk jenjang sekolah tingkat atas.
Tejo mengeluarkan sebungkus rokok yang telah berlubang sudutnya, kemudian meletakkan di meja. Setelah dia mengambil sebatang, kemudian menyalakan dengan korek. Semua berjalan dengan cepat. Aku sudah semakin tua. Cucu-cucuku sudah besar-besar, seperti juga anak-anak Hartono. Pandangan mata Mangun Sarkoro menerawang jauh. Ada angin apa kau sampai ke sini, Nak Tejo? Kebetulan saya ada proyek jalan, Pak, di daerah Karangmojo. Aspal jalan dan membuat jembatan di daerah itu, Pak. Kebetulan dekat. Saya sempatkan untuk mampir ke sini, sekalian menyampaikan pesan dan titipan dari Prapti. Tejo meletakkan 2 bungkusan besar di atas meja bambu. Ini apa, Nak Tejo? Sedikit bingkisan, Pak. Ada beberapa potong kemeja dan kain sarung, serta sedikit makanan. Kata Prapti, Bapak sangat suka ikan asin yang dikeringkan, dan itu juga ada wedang uwuh. Cocok diseduh dan diminum saat dingin. Bisa untuk mengusir masuk angin. Prapti ternyata diam-diam masih mengingat makanan kesukaanku. Padahal dulu hanya sekali aku tengok dia semasa kecil. Kesedihan tiba-tiba tergurat di wajah tua Mangun Sarkoro. Tejo yang mengetahui hal itu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sudah, Bapak, sekarang Prapti sudah berubah. Sudah menerima dan memaafkan segala yang telah terjadi di masa lampau. Buang kesedihan, Bapak. Lupakan semua hal yang pernah terjadi. Sambut hal indah yang sudah di depan mata. Menjelang matahari tenggelam di ufuk barat, Tejo berpamitan. Bapak, maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Saya mesti pulang ke Karangmojo. Sudah terlalu lama saya tinggalkan. Sambil sekali melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangan kanannya itu. Mangun Sarkoro yang nampaknya akan menahan menantunya itu untuk menginap segera mengurungkan niatnya. Sebenarnya, Bapak ingin kamu menginap barang semalam di sini, Jo. Tapi baiklah, tugas dan tanggung jawabmu di Karangmojo lebih besar. Mungkin lain kali kau bisa kesini lagi bersama Prapti dan anak-anakmu. Tejo tersenyum lalu mengangguk. Dipeluk tubuh mertuanya itu setelah bersalaman dan mencium punggung tangan Mangun Sarkoro. Saya pamit dulu, Bapak. Jaga kesehatan. Lain kali saya kesini lagi bersama Prapti dan anak-anak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tejo balik badan berjalan ke arah mobil sedan hitam yang terparkir di tepi jalan. Tidak berapa lama mobil sedan itu berjalan. Beberapa belas meter mobil itu menemukan bagian jalan yang lebih lapang. Lalu dengan hati-hati melakukan gerakan memutar untuk kembali ke arah semula. Lampu sein di atas bumper sebelah kanan beberapa saat berkedip-kedip memancarkan sinar kuning keemasan, kemudian padam. Tinggal lampu belakang berwarna merah yang makin lama makin mengecil di kejauhan, lalu menghilang setelah ditelan rimbunan pohon dan semak belukar. Akhir hidup Mangun Sarkoro. Mangun Sarkoro duduk seperti dihenyakan di bangku panjang itu. Kepalanya tiba-tiba terasa berat, pening, bergunang-kunang, dan nafasnya tiba-tiba sesak. Aneh, kenapa kepalaku jadi pening seperti ini? Dan sekujur tubuhku terasa letih, membatin Mangun Sarkoro. Minuman apa ini? Harum, manis, wedang jahe aneh. Jangan-jangan minuman ini yang membuat aku celaka. Tapi tidak mungkin. Ini minuman yang diberikan Prapti untukku. Diangkatnya cangkir tanah itu lalu didekatkannya ke hidungnya. Ketika dia mencium minuman itu dalam-dalam, memang seperti ada hawa aneh yang ikut masuk ke dalam hidungnya dan terus menjalar ke tenggorokan. Aku harus keluar ke udara terbuka. Nafasku jadi sesak begini. Nafas Mangun Sarkoro mendadak jadi tambah sesak. Dari mulutnya keluar suara nafas berat dan parau, seperti suara sapi yang sedang disembelih oleh tukang jagal.
Lalu Maung Sarkoro berdiri dari bangku dan dengan langkah terhuyung-huyung berjalan ke arah pintu pondok. Saat berada di ambang pintu dengan pandangannya sedikit kabur, Maung Sarkoro mendengar suara mendesis. Di hadapannya, 5 ekor ular dengan warna hitam kelas sebesar lengan orang dewasa telah mengangkat kepalanya. Ada yang aneh pada kepala ular-ular itu, karena 1 ekor ular memiliki 2 kepala. Maung Sarkoro mundur dengan terhuyung-huyung. 5 ular hitam berkepala 2 melata naik ke serambi pondok. Kepala masing-masing bergerak naik ke atas. Mulut binatang ini terbentang mengerikan. Pada saat 5 ekor ular hitam berkepala 2 semakin meninggikan tubuh dan siap mematuk, Maung Sarkoro tidak terpikir lagi bahwa dirinya juga kebal terhadap bisa ular. Dengan sangat hati-hati agar gerakannya tidak menarik perhatian 5 ekor ular, Maung Sarkoro berjalan menyamping merapat ke dinding pondok. Tiba-tiba ular paling kanan bergerak maju. 4 kawannya mendesis dan ikut bergerak dengan cepat meloncat ke arah leher Maung Sarkoro. Dengan tubuh yang mulai kehilangan kesadaran, Maung Sarkoro berusaha menghindar. Maung Sarkoro jatuhkan diri ke lantai pondok. Tubuhnya berguling-guling di lantai. Sialnya, arah jatuh badannya mengarah ke arah undak-undakan serambi pondok. Tak ampun lagi lelaki ini terpental keluar serambi pondok, menggelinding jungkir balik sepanjang tangga kayu yang menurun. Ketika akhirnya tubuhnya terhempas di tepi pekarangan yang ditumbuhi sayur-sayuran. Ia merasakan sekujur tulang belulangnya seperti hancur luluh. Beberapa bagian tubuhnya lecet, luka berdarah dan nyeri. Kelima ekor ular hitam berkepala 2 tampaknya tidak ingin mangsanya lepas. Mendesis keras, kelima ular itu melata ke arah Maung Sarkoro yang masih jatuh berkelukuran di tanah. Maung Sarkoro sudah tidak mampu bangkit dengan tegak. Sisa-sisa tenaganya seperti lenyap terkuras habis. Bersusah payah, dia beringsut-ingsut menjauhi kelima ular hitam berkepala 2 yang masih mengejarnya. Maung Sarkoro yang pandangan matanya sudah kabur akibat racun tidak menyadari dia menuju ke bibir jurang yang menganga lebar dengan batu-batu karang yang menonjol di bawahnya. Di saat-saat yang genting itu, sebuah pedati berhenti. Saisnya meloncat dengan cepat dari atas pedati. Setengah berlari, sais pedati itu berlari ke arah Maung Sarkoro yang telah berada di bibir jurang. "Mangun, hentikan langkahmu. Di depanmu ada jurang yang menganga." Maung Sarkoro sekejap mendengar suara itu. Suara yang tidak asing. Kito. Ya, Mbah Kito. Ular itu mengejarku, Kito. Kau hati-hatilah. Ular itu sangat berbahaya." Maung Sarkoro berbicara dengan terbata-bata. "Ular? Ular apa, Mangun? Di sini tidak satu pun ular yang aku lihat." Mbah Kito melihat dengan bingung sekelilingnya. Disapukan pandangannya di sudut-sudut jalan dan semak belukar. Tidak ada seekor ular pun di sana. Maung Sarkoro nampak terhuyung ke depan. Mbah Kito berusaha melompat untuk meraih badan itu, tapi terlambat. Tak ayal lagi tubuh Maung Sarkoro jatuh meluncur ke bawah jurang. Badannya langsung disambut bebatuan karang di dasar jurang. Dadanya membentur keras salah satu batu karang yang menonjol. Terdengar seperti suara tulang remuk. Tubuh Maung Sarkoro terlungkup di atas batu karang. Dari mulutnya mengalir darah. Matanya membeliak untuk kemudian tidak bergerak-gerak lagi. Hanya sesekali terdengar nafasnya yang masih terputus-putus. Kita masuk ke credit scene. Tumbukan-tumbukan gelondongan pohon jati memenuhi halaman luas bangunan besar itu. Bau aroma kayu basah tercium sampai di sudut-sudut ruangan. Deretan alat pemotong kayu berbaris rapi di sepanjang ruangan. Para pekerja berlalu lalang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
Serbuk kayu setebal hampir 1 jengkal menutupi lantai. Di beberapa tempat, membukit serbuk kayu menyerupai gunung kecil. Di bagian belakang pabrik itu, di suatu ruangan yang letaknya terpisah dari ruang produksi, seorang lelaki berpakaian rapi dengan jas biru duduk di belakang meja. Dasi motif polkadot melilit erat di lehernya. Wajahnya yang kotak, beralis tebal, membentuk seperti mata parang. Rahangnya menonjol, tampak kukuh, serta bibir yang tebal berwarna agak merah kehitaman. Kalau dilihat dari cara berpakaian dan penampilannya, sudah tentu dia seorang direktur atau seseorang yang penting di perusahaan itu. Di atas mejanya terdapat papan kayu yang tepinya diukir indah sebagai bingkai. Tertulis nama Parlin. "Manto?" Orang yang duduk di belakang meja itu memanggil seseorang. Tidak lama kemudian, seorang lelaki berumur sekitar 40 tahunan berbadan gemuk dan pendek keluar dari balik pintu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Orang pendek gemuk yang bernama Manto itu menunduk hormat. "Tolong kau panggilkan Pak Hartono ke sini. Aku ada sedikit urusan dengan orang itu." "Iya, Tuan. Baik, akan saya panggilkan." Manto kemudian meninggalkan ruangan itu. Setelah mengangguk hormat, sepeninggal Manto, lelaki berpakaian rapi itu meraih gagang telepon yang berada di atas meja. Jari-jarinya memutar sejumlah nomor yang akan dituju. Nada tunggu terdengar dari seberang telepon. Tidak lama kemudian, terdengar suara sahutan dari seberang telepon. Suara seorang perempuan. "Halo? Bagaimana? Rencana kedua sudah bisa dijalankan? Tumbal pertama telah aku persembahkan malam tadi. Selanjutnya, tumbal kedua. Adik tirimu sudah masuk di perusahaanku. Rencanamu dan rencanaku mulai sekarang bisa dimulai. Tetapi jangan buru-buru, tahan nafsumu. Masih butuh sedikit waktu agar rencana ini berjalan dengan baik, tidak mencolok dan terkesan wajar. Aku serahkan urusan di Wonosari kepadamu. Tugasku telah selesai, memasukkan anak itu ke kandang buaya." Suara perempuan di seberang telepon menyahuti. "Bagus, sampai nanti." Lelaki berpakaian rapi itu menutup gagang telepon, tersenyum aneh. Terdengar senandung tidak menentu yang keluar dari mulutnya.